Bahkan tahun 2024 itu untuk pertama kali di Indonesia merasakan namanya digital politik. Ini lompat sebentar karena biasa ngomongin ngeritik yang pakai baliho itu. Jadi maksudnya baliho nanti nggak ada yang lihat? Nggak pengaruh. Nggak pengaruh Dilihat ya? tapi nggak pengaruh. Gitu. Jadi padahal baliho di mana-mana yang tadinya nggak tahu jadi naksir, lama-lama sebel juga nih kok di mana-mana ada dia gitu ya. Yang Jadi efeknya malah negatif gitu. Banyak baliho, ya sudah saya nggak ikut campur. Dan ini untuk pertama kali digital politik. Jadi yang siapa yang menang di digital itu sebenarnya nanti yang Sudah ada nggak di negara lain yang digital politik begini? itu yang Kroasia, yang negara-negara yang presidennya pelawak gitu loh. Jadi aneh-aneh nih yang ke depan ini ada kayak Macron yang umur 34 tahun. Ininya Trudeau gitu ya, karena ada Macron di Perancis. Itu gayanya sudah bukan nanti kita ngomong politik. Ya. Nah, balik ke ini. Nah, yang saya mau menceritakan ini adalah berikutnya adalah ada 3 generasi yang saat ini menguasai 95% kehidupan kita. Generasi X, kayak saya sama Agim ini gitu ya. Generasi X. Kami ini suka membaca, suka menulis. Jadi sosial medianya Facebook gitu ya. Nah, mereka yang 43 tahun ke bawah sampai 25 puluhan ini itu generasi milenial. Saya merasa di sini 90% milenial nih, cuman kita doang yang kolonial. Nah, milenial ini itunya apa? Sosial medianya adalah IG. Gitu ya. Dan yang nyentrik adalah yang 25 tahun ke bawah. Karena itu merupakan 40% populasi Indonesia. Itu TikTok behaviornya. Jadi kalau saya tanya, siapa di sini kenal Zinedine Zidane, penyanyi Jogja? Nah, cuma 1-2 orang, nah, ya kan? Nah, ini dia nonton TikTok artinya gitu. Gitu. Jadi lagu Ambiar Makpiar, siapa yang apa? Siapa yang bisa lagu tarian itu enggak? Atau Mendung Tanpa Udan? Nah, ini anak TikTok gitu. Jadi kita bisa ada seorang anak umur 21 tahun, viewernya 17 juta, banyak orang di mana kita bilang ini orang siapa sih, bener nggak? Karena platformnya TikTok. Nah, ingat, IG, Facebook itu adalah sosial media, tapi TikTok adalah media. Ini Anda harus Anda akan saya bikin shock. Organisasi saya 40% omsetnya TikTok. Nah, gimana caranya dagang di TikTok, bener nggak? Dan sisanya adalah di sosial media. Dan itu growth tumbuhnya dari tahun kedua kami menggunakan TikTok. Nah, jadi bisa dibayangkan, Anda biasa mengiklan, bener nggak? Kebanyakan mengiklan kan TV dan lain sebagainya. TikTok Anda mengiklan hanya 10% budget iklan. Omsetnya bisa double daripada Anda mengiklan di cara konvensional. Sehingga kan profit margin Anda besar. Kalau profit margin Anda besar, zakatnya besar, bener nggak? Ngerti itunya? Ya, memang ciri cita-cita kita tuh bukan banyak untung, banyak zakat. Kalau banyak zakat berarti untung ya. Karena agak jelek, kamu pengen jadi apa? Pengen jadi orang kaya. Orang kaya belum bayar zakat, belum tentu bayar zakat. Tapi orang bayar zakat insya Allah kaya. Amin. Cocok mas? Kita cocok-cocokan aja. Jadi kita mau cerita lagi. Nah, Anda kenal nggak bahwa market Anda itu bergeser terus? Anda orang HRD nih, market Anda bergeser terus. Jadi saya mau ceritain tentang organisasi saya. Saya punya 2 organisasi yang digital, full digital. Jadi saya mundur sebentar supaya Anda ngambil pelajarannya buat perusahaan Anda ke depan. Jadi saya nggak ngajarin karena kan bidangnya beda-beda, tapi ambil hikmahnya aja. Nah, di tahun 2000, ini mundur sebentar, tahun 2000, saya bertiga sahabat saya.
Mr. F, Mr. P, dan saya. Saya nggak sebut namanya karena begitu saya sebut namanya semua orang tahu dia gitu. Salah satu 9 naga deh. Duduk di apartemen di San Francisco, kami dari Indonesia sudah menganalisa. Waktu itu Google keluar seri C. Dia perlu duit 36 juta dolar untuk 21% saham Google. Gitu cerita. Kami berdebat selama dalam perjalanan, bahkan di hotel, di apartemen itu kita berdebat bahwa saya bilang masuk. Partner saya satu yang P ini bilang masuk. Tapi F sebagai majority shareholder dia bilang enggak, gue nggak mau. Search engine, Yahoo is the winner. Ini tahun 2000 nih. Sekali lagi ya. Search engine, Yahoo is the winner. Udah, end of discussion, kita cari yang lain. Enggak, saya bilang masuk, ini berdebat. Saya bilang bisnisnya mungkin search engine biasa. Tapi saya tuh suka who-nya. Saya tuh di dalam bisnis, di dalam investasi, yang saya incer bukan what-nya, dagangnya apa. Dagang pecel, punya apa, pertambangan batu bara, itu kan barangnya. Tapi who-nya, misalnya, Agim, gue masuk, mau dia dagang apa, ngerti nggak who-nya. Saya lihat Sergey Brin ini keren banget orangnya, bener nggak? Saya pelajari tentang Sergey gitu ya. Partner saya bilang nggak, search engine saya Yahoo is the winner gitu. Nah, ya karena kalah suara akhirnya kita nggak masuk. 2018, lompat nih 18 tahun kemudian, saya ketemu di lift BCA sama dia. Bro, gila ya. Dulu kalau kita masuk 21% saham Google, nilainya sekarang kan 1000 billion. Ya benar nggak? 1000 billion, 1 triliun dolar. Anda tahu APBN Indonesia berapa? 1.800 triliun. Kalau di US dollar kan 120 billion. Google itu 7 kali dari APBN Indonesia. Jadi kalau kita punya 21%, kita sama dengan Indonesia kayaknya gitu kan. Kita bilang udahlah. Kalau kita ngomong depas itu nggak nyelesain masalah gitu ya. Jadi sekarang Yahoo udah nggak akan, anak-anak milenial, anak digital, anak-anak zilenial yang 20 ke bawah nggak kenal itu yang namanya Yahoo, bener nggak? Kita masih kenal. Mereka saat ini Google is the winner, tapi bukan berarti dia akan menang selamanya, gitu ya. Facebook is the winner, belum tentu Facebook menang selamanya. Itu betapa bisnis itu seperti itu. Nah, terus dia nanya, bro, jadi lu bisnisnya apa? Itu 2018. Gue masuk blockchain. Lu gila lu. Ini 2018 Pak. Sekarang lo kenal Bitcoin, bener gak? Lo kenal Ethereum, lo kenal Doge, dan lain sebagainya. 2017-2018 lo gak pernah denger tuh kan sebelumnya. Jadi di 2016 saya menganalisa sama seperti saya menganalisa tentang Google. Saya menganalisa, saya bilang blockchain is the winner, gitu loh. Nah, dia bilang, apa alasannya lo lihat blockchain is the winner? Ini ngomongnya di lift Pak. Jadi udah tingtuk, buka tik turun lagi kita ngomong gitu. Jadi ngomongnya di lift. Terus akhirnya kita turun di lobi, diskusi lagi gitu. Gini, sekali lagi, mundur lagi sejarah. Tahun 1964, pemerintah Amerika merasa cara berkomunikasi lewat PSTN, yang ceklek, dulu kan manual gitu kan, kemudian lewat kabel, bener nggak? Telepon kan namanya PSTN kan, yang 021 atau kalau dari Jakarta gitu ya. Itu PSTN. Pemerintah Amerika tahun 64 merasa kayaknya perlu bentuk lain komunikasi selain pakai PSTN. Kemudian Department of Defense, DOD-nya Amerika, Department of Defense atau Menteri Pertahanan Amerika melakukan studi dan akhirnya confirm di tahun 69 ada benda yang namanya internet. Benar nggak? Nah, internet itu punya www. Jadi internet itu blockchain, www itu Bitcoin. Ingat, Bitcoin adalah blockchain, blockchain bukan Bitcoin. Paham ya? Jadi saya bilang, siapapun yang akan menggunakan internet pakai www, Department of Defense of Amerika akan mengetahui, mau itu Alibaba kayak, mau itu Tencent kayak, perusahaan-perusahaan yang Anda merasa dia the biggest in the world, benar nggak? Selama pakai www, selesai. Department of Defense bisa buka. Kan tidak secure, benar nggak? Makanya saya bilang bahwa di tahun 2009, seorang kelompok anak muda dari Jepang, codename-nya Satoshi, menciptakan blockchain. 2016, 2017 saya udah
getem-getem gitu. Saya pikir gue sikat nih, kirim anak-anak 33 orang ke Amerika dan ke Jepang segala macam. Human development, invest di people, bener nggak? Yang jelas dari 33 hanya 7 orang sekarang yang di hijack. Nah, tapi it's okay gitu ya, karena yang penting kita jadi saudara, kita tetap berhubungan walaupun dia pindah. Dia bilang, Pak ini begini, tetap berhubungan baik. Ya karena kita sekolahin dia gitu, kita juga nggak ngarepin sekolahin terus kita ngarepin lu harus bayar apa yang kita invest ke dia, enggak. Nah, Dikit aja, sukses itu menyukseskan. itu Jadi walaupun tidak bergabung bersama kita, kalau mereka sukses, kita yang sukses. Amin. Nah kalau kita sukses, berarti yang sukses orang tua kita gitu. Nah gitu aja. Ya, karena itu kita harus doain terus ya. Iya. Jadi maksudnya walaupun orang pada pindah, ya itulah kesuksesan kita menjadi jalan kesuksesan orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Semangat adik-adik. Coba kalau adik-adik lulusan SD harus ngumpul di SD terus kan repot, betul tidak? Alhamdulillah. Oke, jadi Lanjut. kita lanjut. Jadi Lanjut. saya bilang blockchain is the winner, saya bilang gitu. Nah, mulailah kita invest di blockchain. Jadi blockchain itu ada namanya mother chain. Itu ini Anda sekali lagi nih, Bosman ngomong apa, denger aja dulu, enjoy aja dulu, bener nggak? Bahwa betapa hal yang akan muncul ini seakan-akan, ini apa sih? Anda sering saat ini wondering what happened, bener nggak? Ini ada apa nih? Ada apa, bener nggak? Cong. Karena demikian cepatnya perubahan itu terjadi. Nah, kemudian kita membuat karena udah punya mother chain-nya segede Ethereum. Jadi waktu kita beli mother chain-nya mereka bilang, lu mau buat negara ya kayak gitu. Dalam hati, memang segini besar negara ya. Karena dulu nggak ada yang sadar bahwa